Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan pelajaran fisika bersama Made Fisika. Hari ini kita akan belajar tentang kesetimbangan. Nanti ada kesetimbangan partikel, ada kesetimbangan benda tegar. Materi ini mudah sekali. Harap perhatikan. Yang pertama kita bahas adalah kesetimbangan partikel. Kesetimbangan partikel, ya. Kesetimbangan partikel. Kesetimbangan partikel. Syaratnya mudah sekali, ini satu. Syaratnya jumlah gayanya itu sama dengan 0. Jumlah gaya di sumbu X, sigma Fx-nya 0. Jumlah gaya di sumbu Y-nya juga 0. Cuman ini syaratnya. Jadi sigma Fx-nya 0 dan sigma Fy-nya juga 0. Itu untuk kesetimbangan partikel. Contoh langsung ya. Contoh. Misalkan ada sebuah benda digantung menggunakan tali. Beban yang digantung bermasa misalkan 20 kg, sudut yang dibentuk oleh tali 30 derajat dan 60 derajat. Yang ditanya tentukan nilai tegangan T1 dan tegangan tali T2. Ditanya adalah berapa T1 dan berapa T2. Maka jawabannya adalah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah memproyeksikan gaya-gayanya. Ya, benda ini punya massa, berarti dia nanti ada gaya berat. Gaya beratnya W. W sama dengan M kali G. Saya buat dulu ya gayanya ya semuanya. Yang ini W, kemudian di sini T2, kemudian di sini T1. Kemudian ini dibagi, dibuat garis bantunya. Sudut berseberangan, yang di sini kan 60. Di sini 60, berarti pindah ke sini juga 60 berseberangannya. Berarti di sini 30. Gitu ya. Nah, ini diproyeksikan T2 ke sumbu X, diberi nama T2X. Ke sumbu Y, namanya apa? Namanya adalah T2Y. Yang T1 juga seperti itu. Ke sumbu X, diberi nama T1X. Ke sumbu Y, diberi nama T1Y. Berapa besar T2X, berapa besar T2Y, maka harus paham trigonometri. Cara simpelnya gini, siapa yang nempel sudut 60, T2X atau T2Y? T2X ya yang nempel ya. Maka ingat aja, ngekos biar deket, berarti yang deket sudut itu cos. Karena yang deket sudut T2X, berarti T2X-nya cos. T2X sama dengan T2 cos 60 derajat. Cos 60 itu sama dengan sin 30 setengah. Berarti jadi setengah T2. T2X cos berarti T2-nya sin. Jadi T2 dikali dengan sin 60. Sin 60 itu sama dengan cos 30 setengah akar 3. Jadi setengah akar 3 T2. T1X, lihat T1X nempel 30 berarti dia cos.
Jadi T1X sama dengan T1 cos 30. Tadi cos 30 nilainya sama dengan sin 60. Jadi T1X sama dengan setengah akar 3T1. Nilai T1X-nya. Kenapa? Karena cos 30 setengah akar 3. Jadi setengah akar 3 dikali dengan T1. Karena T1-nya T1X-nya cos, berarti T1Y-nya adalah sin ya. T1 sin 30. Nilai sin 30 itu sama dengan cos 60 setengah. Jadi setengah T1. Oke. Nah, kita gunakan rumus konsep sigma fx-nya 0 dan sigma fy-nya 0. Sigma fx-nya 0. Siapa saja yang di sumbu x? Lihat yang di sumbu x, lihat yang mendatar. Ada T2x, ada T1x. T1x ke kiri, T2x ke kanan. Berarti arahnya berlawanan. Karena arahnya berlawanan, maka dikurang. Kanan kurang kiri aja ya. Jadi T2x dikurangi T1x akan sama dengan 0. Pindah ruas. Jadi T2x sama dengan T1x. T2x-nya berapa tadi? Setengah T2. T1x-nya berapa? T1x-nya setengah akar 3. T1. Oke. Ini curit ya. Jadi T2-nya sama dengan akar 3 dari T1. Itu untuk nilai T2-nya. Sekarang kita cek yang sigma FY-nya. Sigma FY-nya 0 juga. Sesuai syarat ya. Sigma FY-nya 0. Siapa aja di sumbu Y? Ada T1Y ke atas, T2Y ke atas, kemudian ada W. Ya. Ada T1Y, T2Y ke atas, W ke bawah. Yang searah di jumlah, yang berlawanan dikurang. Yang searah di jumlah, yang berlawanan dikurang ya. Jadi gimana? Ya, betul. T1Y ditambah T2Y dikurang W akan sama dengan 0. T1Y-nya berapa? Lihat di atas tadi. Setengah T1 ditambah dengan T2Y-nya setengah akar 3 T2 dikurangi W. W-nya pindah ruas. Jadi sama dengan W. Setengah T1 ditambah setengah akar 3. T2-nya berapa tadi? Nah, lihat yang sebelahnya. Akar 3 T1 ya. Jadi dikali akar 3 T1. Sama dengan W. Setengah T1 ditambah akar 3 kali akar 3, akar 9 ya. Akar 9 itu 3. 3 kali setengah jadinya 3/2. Berarti 3/2 T1 sama dengan W. W tadi M kali G ya. M kali G, M-nya 20, G-nya 10. Berarti W-nya 200 Newton. Ini sama dengan 200. Setengah T1 ditambah 3/2 T1 variabel sama, penyebutnya sama, variabel sama. Berarti bisa dijumlahkan. Tinggal pembilangnya 3 tambah 1, 4. Jadi 4/2 dari T1 sama dengan 200. 4 bagi 2, 2. 2T1 sama dengan 200. Berarti T1-nya berapa? 100 Newton. Dari persamaan sebelumnya menyatakan bahwa T2 sama dengan akar 3 T1. Berarti T2-nya adalah T1-nya 100. Jadi 100 kali akar 3 atau 100 akar 3 Newton. Oke. Mudah bukan? Oke. Itu untuk menggunakan cara 1. Saya anggap ini cara 1 ya. Sigma fx-nya 0, sigma fy-nya 0. Sekarang kalau kita menggunakan konsep kesetimbangan 3 gaya. Menggunakan konsep kesetimbangan 3 gaya. Ini lebih mudah lagi. Jadi apabila ada 3 gaya di sini. Di sini ada gaya F1 misalkan.
kemudian ada gaya F2, ada gaya F3. Sini sudut yang dibentuk misalkan alfa, ini beta, ini gamma, ya. Maka konsepnya, lihat kalau kita menggunakan F1 berarti gayanya tinggal F2 dan F3. Sudut yang dibentuk F2 dan F3 itu alfa, berarti jadinya F1 per sin alfa. Kalau kita menggunakan F2 berarti gayanya tinggal F1 dan F3. Sudut yang dibentuk adalah beta, berarti jadinya F2 per sin beta. Kalau kita gunakan F3 berarti yang tersisa gayanya tinggal F1 dan F2. Maka tinggalnya rumusnya F3 per sin gamma. Jadi ini perbandingannya ya. Tinggal nanti diaplikasikan ke contoh soal yang tadi. Oke, ke contoh soal yang tadi. Sama enggak ya? Hasilnya sama atau enggak? Contoh, tadi ada benda yang digantung dengan tali membentuk sudut, ya, bendanya bermasa 20 kg. Masanya adalah 20 kg. Karena punya masa, berarti ada gaya berat W. W sama dengan M kali G. G 10, berarti W-nya 200 Newton. Di sini sudutnya tadi dibilang 30 derajat. Ini 60 derajat. Berapa nilai tegangan T1, berapa tegangan T2. Jadi adalah berapa nilai T1 dan T2. Tegangan tali 1 dan tegangan tali 2. Maka jawabannya adalah, ya kita JWB ya. Jawaban wajib benar. Tadi gayanya gini ya. Ini T2. Kemudian ini T1, di sini W, kita buat garis bantunya. Ini berseberangan tadi ya, ini 60, ini 30. Ini siku-siku berarti 90. Karena ini segitiga tadi, di sini segitiga ya. Ini 30, ini 60, jumlah segitiga, sudutnya 180, berarti di sini 90. Berarti sudut yang di sini besarnya adalah 90 ditambah 60. Sudut yang di sini besarnya adalah 90 ditambah dengan 30. Oke. Sedangkan sudut yang di atasnya ini besarnya 90. Jadi saya buat lagi diagram gayanya. Jadi ada 3 gaya ya. Di sini ada W, kemudian ada T2, kemudian ada T1. Sudut yang di sini besarnya tadi 150 jadinya. 150 ya, karena 90 ditambah 60. Sudut yang di sini besarnya 90 derajat. Sudut yang di sini besarnya 120 derajat. T1, nah kita pakai T1 berarti gayanya tinggal T2 sama W. Sudut yang dibentuk T2 sama W 150. Berarti T1 per sin 150 derajat. Kita gunakan T2. Nah, T2 per sin berapa? Sudut, ambil gayanya T2, berarti gayanya tinggal T1 sama W. Sudut yang dibentuk adalah 120. Jadi T2 per sin 120. W ya sisanya ya. Jadi sin 90. Gitu. Nah, kita rubah. Karena nggak semua tahu sin 150 itu berapa. Caranya kita rubah. 180 dikurangi 150 berapa? Hasilnya 30. Jadi sin 150 itu sama dengan sin 30. Untuk T2-nya 180 dikurangi 120 berapa? 60. Berarti sin 120 sama dengan sin 60. W per sin 90. Bandingkan yang diketahui dengan yang ditanya. Yang ditanya T1 dan T2. Yang diketahui W. Berarti kita bandingkan W dengan
T1 W dengan T2. Oke, jadi T1 per sin 30 sama dengan W per sin 90. T1 sin 30 kan setengah. W-nya 200. Sin 90 1. Kali silang ya. Jadi T1 sama dengan 200 dikali dengan setengah. Setengah dari 200 berapa? 100 Newton. T2 per sin berapa? Sin 60 sama dengan W per sin 90. T2 sin 60 kan setengah akar 3 sama dengan W-nya 200 ya, dibagi dengan 1 kali silang. Jadi T2-nya adalah 200 ya, dikali dengan berapa? Dikali dengan setengah akar 3. 200 kali setengah akar 3. Setengah dari 200 100, berarti jadinya 100 kali akar 3 Newton. Oke, sama ya dengan tadi ya. Paham? Nah, ada cara lebih cepat lagi untuk mengerjakan soal seperti yang tadi. Tapi apabila gambarnya seperti ini ya. Syaratnya gambarnya seperti ini. Kemudian di sini ada sudut θ 1. Di sini ada sudut θ 2. Syaratnya θ 1 ditambah θ 2 itu harus 90 derajat. Di sini ada W-nya, mg ya. Kalau masih kilogram berarti M massa, kalau sudah Newton berarti dia sudah dalam W. Kalau ditanya T1, ditanya T2, T1 nempel sudut siapa? θ 1 ya. Berarti langsung aja W kali sin θ 1. Kalau T2 nempel siapa? θ 2. Berarti langsung aja W dikali sin θ 2. Ini rumus cepatnya. Jadi kalau dia ada soal Pilgan atau cepat-cepat, langsung aja gunakan rumus cepat ini. Oke, kayak tadi W-nya kan 20, masanya 20 kg, berarti W-nya 200. θ 1-nya 30 derajat, θ 2-nya 60. Berarti kalau mau mencari T1, langsung aja W kali sin θ 1. Berarti 200 dikali sin 30. Sin 30 berapa? Setengah. Jadi 100 Newton. T2 berarti W kali sin θ 2. θ 2 berapa? 60. Berarti 200 kali sin 60. Sin 60 setengah akar 3. Berarti 100 akar 3 Newton. Mudah ya. Mudah banget. Sekarang untuk soal tipe yang lain. Misalnya ada benda digantung seperti pada gambar. Menggunakan tali ya digantungnya. Jangan baper yang sering digantung. Misalkan di sini sudutnya 53 derajat. Di sini W-nya besarnya adalah 200 Newton. Berapa nilai tegangan T? Nanti yang ditanya adalah T. Jawabannya adalah, ingat ya, sin 53 itu 0,8, sin 37 0,6. Sin 53 0,8, sin 37 0,6. Langkahnya gimana? Ya kita buat dulu garis bantunya. Nah, di sini berapa berarti berseberangan? 53.
Kita buat garis bantu. Nah, ini siku-siku 53 biar jumlahnya 90, berarti di sini berapa? Di sini 37. Gitu ya. Sehingga ini siku-siku, ini siku-siku. Jadi gambar 3 gayanya. Ini nggak ditanya, biarin aja. Yang di sini T yang ditanya, yang ke bawah sini adalah W. Di sini besarnya berapa sudutnya? 90 ditambah 53. Jadi 143. Yang di sini besarnya berapa? 90 tambah 37. Jadi 127. Yang di sini siku-siku jadi 90. Yang ditanya adalah T, yang diketahui adalah W. Berarti langsung aja T anggap aja nih gayanya T2 lah. Ini T1 ya. Yang kita cari berarti T1. T1 dipakai berarti gayanya tinggal T2 dengan W. Sudut yang dibentuk T2 dengan W adalah berapa? 143. Berarti jadinya T1 dibagi dengan sin 143. Yang diketahui siapa? W. Yang diambil berarti gayanya tinggal T1 dan T2. Sudut yang dibentuk adalah 127. Berarti sin 127. T1 tinggal 180 kurang 143. Berarti sin 37. 180 kurang 143 ya. W-nya berapa? W-nya 200 per sin 127. Ya, sin 127 itu 180 kurang 127. Berarti sin 53. Tadi sin 37 itu 0,6. Sin 53 itu 0,8. Berarti kali silang yang 0,6-nya. T1-nya berarti 200 kali 0,6 dibagi dengan 0,8. Ya. Ini curit-curit kali 10 kali 10. Kemudian 200 bagi 4 bagi 4. 200 bagi 4 50 kali 6 per 8 bagi 4 2. Ini curit 6 bagi 3 6 bagi 2 3 kali 50 150 Newton. Oke. Itu contoh kesetimbangan partikel. Sekarang kita lanjut untuk kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan benda tegar ya. Kesetimbangan benda tegar, nambah syaratnya. Kalau tadi sigma F-nya 0 atau sigma Fx-nya 0, sigma Fy-nya 0, nambah satu lagi adalah jumlah momen gayanya 0 atau sigma T-nya sama dengan 0. Gitu ya. Ini untuk kesetimbangan benda tegar. Contoh. Jadi harus paham torsi. Contohnya, misalkan ya, ada sebuah balok kayu ditopang oleh titik tumpu. Ini titik tumpu A, ini titik tumpu B. Balok kayu punya massa. Massanya misalnya 8 kg.
kilogram. Karena punya massa berarti punya berat. Beratnya di pusat massanya atau di pusat di tengah-tengahnya. Nah, ini berat batangnya. Berat batang siapa? Berat batang api. W sama dengan M kali G ya. Berarti 80 Newton. Kemudian di sini di panjang batangnya L-nya ini anggap aja 4 meter, ini 4 meter. 8 meter ya panjang batang AB. Kemudian di sini diletakkan sebuah benda. Sebuah benda bermassa 2 kg. Karena punya massa berarti punya gaya berat. Gaya beratnya mg. W aja lah ya nih. Ya, anggap aja nih titik P. Titik P. P ke B jaraknya 1 meter. Ini W di titik P berarti sebesar 20 Newton ya, karena M kali G. M kali G gaya berat, arahnya menuju pusat bumi. Nah, yang ditanya adalah tentukan gaya yang ditopang oleh titik tumpu A dan B. Maksudnya siapa? Titik tumpunya. Maksudnya adalah gaya normal A dan gaya normal B. Itu maksudnya ya. Gaya yang ditopang oleh titik tumpu A dan B maksudnya adalah gaya normal. JWB. Jawaban wajib benar. Karena batangnya nyentuh A, berarti ada gaya sentuh atau gaya normal. Arahnya tegak lurus menjauhi bidang sentuhnya. Berarti arahnya ke atas. Ini namanya normal A. Kemudian titik B juga ya, ada gaya sentuhnya ke atas, namanya normal B. Yang ditanya berarti ada NA, ada NB. Kalau ditanya NA, maka B sebagai poros. Berlawanan ya. Kita mau mencari NA. Mencari NA. Maka B sebagai poros. Sebagai porosnya. Ya, saya gambar gaya-gayanya. Ini titik B. Ini titik A. Gayanya di sini ada siapa? Karena kita mau mencari NA, berarti ini NA, B sebagai poros. Abaikan gaya yang ada di poros, berarti NB nggak perlu dicari, nggak usah digambar. Di sini ada siapa tadi? Ada WAB, kemudian di sini ada WP ya. Ini 4 meter, 4 meter, dari P ke B 1 meter. Berarti gayanya selain di poros ada siapa? Ada NA, ada WAB, ada WP. Ada NA, ya, ada WAB, ada WP. NA itu punya lengan. Lengan itu jarak dari gaya ke poros. Berarti dari A ke B. Berapa lengannya normal A? Dari A ke B berarti 4 meter tambah 4 meter, lengannya 8 meter. WAB juga punya lengan, ya. WAB berarti dari gaya WAB ini ke B, lengannya 4 meter. WP berarti dari titik P ini ke B, lengannya sebesar 1 meter. Paham ya menentukan lengan? Baru tentukan positif dan negatifnya. Kalau saya menggunakan searah putaran jarum jam positif, berlawanan negatif. Tekan aja, gunakan pena kalian masing-masing. Tekan buat mendatar seperti ini, tekan di ujung B-nya.
terus tarik di ujung A ke atas, maka nanti pasti akan berputarnya searah putaran jarum jam positif. Sedangkan WAB nanti akan berputarnya berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Dia berarti negatif. WP juga dia akan berputaran berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Negatif. Berarti NA positif, WAB negatif, WP juga negatif. Kembali ke syarat tadi ya, sigmato sama dengan 0. Kalau sudah paham nanti cepat mengerjakannya. Ini hanya cara langkah-langkahnya, step by stepnya. Sigmato di mana yang 0? Sigmato di B. Kenapa sigmato di B yang 0? Karena kita mau mencari NA. Kalau mau mencari NB, berarti sigmato di B di A-nya yang 0. Ini dulu. Mencari NA, maka B sebagai poros. Berarti sigmato di B sama dengan 0. Sigmato itu gaya kali lengan. Gaya kali lengan, gaya kali lengan, gaya kali lengan. Berarti dia nanti positif NA kali 8. NA dikali 8. Karena gaya kali lengan ya. Dia positif. Ditambah negatif WAB, berarti dikurang jadinya. WAB lengannya berapa? 4 dikurangi WP. Kenapa dikurang? Harusnya ditambah min WP ya. Jadi dikurang WP. WP lengannya berapa? 1. Ada lagi gayanya? Ada ya. Jadi sama dengan 0. NA kali 8 berarti dia 8NA. 8NA pindah ruas plus jadinya 4WB plus ya pindah ruas ya WP kali 1 ya WP aja. Berarti NA sama dengan 4 kali WB. WB-nya berapa? WB-nya WAB kok WB. WAB ya. WAB-nya tadi 80. Ditambah WP-nya berapa WP-nya? 20 dibagi 8. Karena tadi 8NA. 8NA berarti NA-nya dibagi 8. 80 kali 4, 320 tambah 20, 340. Jadi 340 dibagi 8. 340 dibagi 8 berapa? 4 ya. Sisa 20. 20 bagi 8, 2, 16, 4, ya. Jadi 42,5 Newton. Oke. Kemudian untuk NB bagaimana? Untuk NB, kalau sudah salah satu ketemu, enak aja nanti. Jadi tinggal sigma F di sumbu Y-nya 0. Tadi bisa dilihat gambarnya, NA ke atas, NB ke atas, WAB ke bawah, WP ke bawah. Berarti anggap aja ke atas positif, ke bawah negatif ya. Berarti yang ke atas NA ditambah dengan NB dikurangi WAB dikurangi WP sama dengan 0. Berarti NA-nya kan tadi 42,5 ya. Atau NB sama dengan WAB pindah ruas plus WP pindah ruas plus dikurangi NA pindah ruas. Jadi minus dia. Jadi WAB-nya kan 80 ditambah WP-nya 20 dikurangi 42,5. Berarti 100 dikurangi 42,5. Berapa ini? Ya, 57,5 Newton. Oke, mudah ya. Jadi itu soal tipe yang pertama untuk benda tegar. Biasanya yang muncul lagi itu berupa benda yang seperti ini. Ada batang digantung. Batang digantung ya. Dengan tali di sini, batangnya batang AB. Kemudian di A itu ada engsel yang bisa berputar.
bisa berputar, berotasi, naik turun. Kemudian di ujung B digantungi beban. Nah, digantungi beban. Berarti dia ada W-nya nanti. Ternyata ini titik C lah ya. AB, beratnya batang AB beratnya sebesar 30 Newton. B beratnya sebesar 20 Newton. Nah, AC panjangnya 60 cm, AB 80 cm. Ya, AB 80 cm. Berarti sisi miringnya berapa? Pitagoras. 60 80. Ini berarti sisi miringnya 100. Talinya punya tegangan namanya T. Berapa tegangan tali? Itu biasanya yang ditanyakan. Maka JWB jawaban wajib. Nah, kita gambar diagram gayanya ya. Di sini ada WAB karena punya massa atau punya berat. Kemudian beban B juga punya berat, namanya WB. Nah, di sini kita bentuk sudut lah biar enak. Nah, theta ya. Berarti nanti T1 tetanya ini wajib diproyeksikan. Tetanya, tegangan talinya diproyeksikan ke sumbu X disebut dengan TX. Ke sumbu Y namanya TY. Gaya itu yang digunakan adalah tegak lurus terhadap lengannya. Karena dia lengannya batangnya AB, porosnya di A, yang menuju poros atau yang dia sejajar dengan poros tidak memiliki lengan. Gitu ya. Jadi gayanya yang digunakan adalah tegak lurusnya. Ada siapa aja? Ada WAB, ada WB, ada TY. WAB. Gayanya ada siapa aja? Ada WAB. Sebelum ke WAB, kita ke TY dan TX dulu. Yang nempel theta siapa? TX apa TY? TX ya. Berarti TX-nya adalah T cos theta. Karena satunya cos, berarti satunya apa? Sin. Benar. Jadi T sin theta. Oke. Gayanya tadi ada WAB ya. WAB besarnya 30 Newton. WB besarnya 20 Newton. Kemudian ada TY. TY besarnya apa? T sin theta. Masih ingat sin theta? Sin demi. Sin depan per miring. Demi. Sin demi ya, kosami tandesa. Depannya siapa? Depan sudutnya itu yang AC. Miringnya siapa? BC. Berarti sama dengan berapa AC per BC-nya? AC-nya 60 per BC-nya 100. Sin theta-nya berarti 0,6. Ya. Kita lanjut lagi. Tentukan lengannya. WAB kan 30 tuh. WAB punya lengan enggak? Nah, WAB di mana? Di tengah-tengah AB karena pusat massa. Berarti lengannya adalah setengah AB. Kemudian WB. WB kan di ujung dia. Berarti lengannya dari A ke B. Jadi lengannya adalah AB. TY juga sama. TY lengannya adalah AB. Baru tentukan positif dan negatifnya. Karena porosnya di A, pegang aja pena kalian. Terus tekan yang di ujung kiri. Ujung kiri yang diputar tengahnya itu ke bawah. Ujung kanan ya. Ujung kanan ke atas dan ke bawah.
Ketika WAB ditarik ke bawah, ujung kirinya ditekan, maka akan berputarnya berlawanan dengan arah putaran jarum jam, sehingga WAB-nya akan bernilai negatif. WB-nya juga seperti itu. Oh, maaf, WAB ketika ditarik diputar searah putaran jarum jam. Berarti WAB nilainya positif ya. WAB bernilai positif. Sama WB-nya juga gitu, berputarnya searah putaran jarum jam. Berarti dia nanti akan bernilai positif. Sedangkan TY ketika ditarik ke atas, maka batangnya akan berputar berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Berarti TY bernilai negatif. Ini tadi WAB positif, WB positif, TY negatif ya. Ingat, sigma to sama dengan 0. Berarti gaya kali lengan, gaya kali lengan. Positif WAB dikali lengannya adalah setengah AB. Ditambah WB, lengannya adalah AB. Dikurang ya. Dikurang TY, lengannya siapa? Lengannya adalah AB. Sama dengan 0. Curit ya. Berarti tinggal setengah WAB ditambah WB, pindah ruas jadinya TY. Setengah WAB-nya kan 30, WB-nya 20, TY-nya adalah T sin theta. Setengah dari 30 adalah 15 ditambah 20 sama dengan T dikali 0,6. Berarti 0,6T sama dengan 35. Berarti T-nya sama dengan 35 dibagi 0,6. Bawah kali 10 atas kali 10. Jadi 350 dibagi 6. Sederhanakan lagi, bagi 2 bagi 2. Berapa? 175 per 3 Newton. Jadi tegangan talinya besarnya segini. 175 per 3 Newton. Oke. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan semoga paham. Salam fisika.